Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi teman-teman di channel saya, Kreator Bangsa Mentari. Oke, untuk kali ini saya akan bikin sebuah form baru ya. Nah, tapi nanti kita fungsikan formnya ini dengan form ini teman-teman. Jadi nanti akan terhubung dengan form ini. Intinya kita mau bikin apa? Kita akan bikin sebuah form login ya. Kita pakai mungkin ini project Java lanjut ya. Kita bikin form baru, klik kanan di pertemuan 6 dan new, ini pilih JFrame form, tunggu, kemudian di sini kita kasih nama login. Tunggu sebentar, ini sudah lagi proses. Oke, jadi sudah masuk. Tetapi nanti kita perlu yang namanya koneksi kan. Nah, untuk koneksi saya menggunakan ini saja teman-teman ya, CRUD Irfan ya. Jadi scriptnya itu seperti ini, silahkan kalian ketik. Untuk koneksi ya seperti biasa lah, seperti di tutorial sebelumnya itu, di setiap partnya atau di part pertama lah ya, sudah ada kok. Nah, kemudian oke, di sini sudah. Nah, kita balik lagi ke login, form login ya. Nah, di sini nanti saya akan bikin desainnya ya. Jadi ini saya jeda dulu ya. Oke teman-teman, ini sudah saya buat ya. Formnya seperti ini, sederhana saja. Kita nanti fungsikan ke sini atau ke sini. Intinya ke sini ya, ke sini aja, ke form belajar CRUD. Oke. Kita yang pertama adalah kasih nama di setiap username-nya, text user ya, dan ini di passwordnya ya. Ini form passwordnya. Bentar, kalau bisa lihat. Change variable name. Oh, sebentar. Di situ. Oke, ini untuk passwordnya ya, text pass. Nah, untuk password di sini saya menggunakan password field, tidak menggunakan text field. Jadi untuk username saya menggunakan text field dan passwordnya saya menggunakan password field. Oke, jadi seperti itu. Kemudian kita di sini fungsikan di tombol login ya. Lalu kita klik di loginnya atau di enter, kasih jarak lah. Kalau ini bisa kalian hapus, nggak apa-apa. Ini nggak ngaruh teman-teman. Oke, lanjut ya. Misal di sini kalian perlu sebentar. Ini saya sembunyikan dulu semua. Nah, tombol tadi. Mending ini saya sembunyikan ya. Oke, lanjut. Oh iya, sebelum kalian mulai codingnya, kalian import dulu untuk SQL-nya ya. Ini saya menggunakan SQL atau menggunakan SAMPP nanti. Nah, jadi library juga kalian jangan lupa untuk import ya, import atau ditambahkan. Caranya gimana? Ya ini, add library, oke. Kemudian nanti kalian pilih yang MySQL JDBC teman-teman. Nah, ini kalian pilih ini, MySQL JDBC driver. Oke, lanjut lagi ke tutorialnya ya. Kemudian di sini saya tambahkan lagi import untuk pesannya, nanti kita menggunakan JOptionPane ya. Import java x.swing JOptionPane. Terus benar. Nah, kemudian di sini langsung kalian klik 2 kali ya tombol login. Oke, sudah masuk. Nah, kalau sudah masuk kalian tambahkan scriptnya ya. Dengan apa? Di sini kita bikin sebuah kondisi atau sebuah percabangan ya dengan fungsi try. Nah, nanti di dalam try ini kita fungsikan atau kita panggil koneksi. Nah, ini connection, bikin variabel untuk koneksinya. Nah, di sini saya koneksinya menggunakan ini teman-teman, atau inilah, saya menggunakan koneksinya ini.
Nah ini ya muncul. Nah, kita panggil yang ini ya. Awalnya kita perlu memanggil ini, sebentar di login. Nah, connection ya, kita panggil kelasnya koneksi, kelas ini yang dipanggil, kemudian diklik, kita panggil lagi. Di sini apa fungsi di dalam koneksi? Di sini ada yang namanya get koneksi ini ya. Oke, lanjut lagi, koneksi dot get koneksi. Oke. Nah, kalau ini variabel biasa teman-teman. Oke, kemudian di sini kalian bikin statement. Fungsinya ini nanti kita akan mengkonversikan dari koneksi ini supaya berfungsi lah ini. Ya, kita panggil titik create statement. Oke, ke bawah lagi di sini ya. Kemudian di sini kita bikin sebuah fungsi SQL dengan tipe data string, fungsi SQL ya. Kemudian di sini ada yang namanya kalau kita mau masuk ke form login, kita pakai select from. Select bintang from, nama tabelnya apa? Oh ya, sebelum saya mulai ini ya, jadi saya perlu membuat sebuah tabel baru ya, karena tabel di sini atau di koneksi ini di koneksi, tabel di koneksi ini masih belum ada di database CRUD Irfan. Oke, jadi saya run dulu untuk SQL lognya ya, tapi sebelum itu saya jeda dulu ya. Nah, di sini sudah saya buat tabelnya, login ya, di database CRUD Irfan. Nah, saya buka lagi untuk NetBeans-nya ya, tapi ini saya close. Saya menggunakan username dan password. Oh ya, datanya saya isikan dulu ya. Sebentar, saya isi dulu. Di sini saya menggunakan Irfan dan passwordnya menggunakan Irfan juga. Saya save. Nah, di sini sudah saya close. Kita buka lagi Java-nya. Di form login, select from, tabelnya tadi adalah login ya, login. Oke, setelah itu kita perlu mencari yang namanya username ya, where username dan passwordnya nanti. Where username, sebentar, where username, di sini kita menggunakan ini ya. Oke, lalu plus, saya ketik koma dulu teman-teman. Nah, di sini saya kasih ketik lagi, tapi ini nanti kita fungsikan txt user get field. Oke, titik get text. Bentar. Oke, di sini lanjut, saya kasih spasi atau saya plus. Nah, kemudian di sini untuk txt usernya ini saya kasih petik lagi untuk tutupnya, karena di sini buka petik ya, saya tutup petiknya di sini. Nah, kemudian di sini kita tambahkan apa yang dicari lagi. Tentunya kita perlu mencari yang namanya password ya. Petik lagi satu di sini tuh plus, lalu yang dicari adalah txt password titik get text. Oke, kemudian di sini saya plus lagi ya teman-teman, lalu saya kasih petik 2 lagi, lalu tutup petik untuk ini. Nah, jadi kayak gitu. Lanjut di bawahnya, kemudian kita di sini fungsikan dengan result set, tampilkan maksudnya, tampilkan datanya nanti ya. Kemudian kita panggil fungsi ini s statementnya ya, kita eksekusi execute query, execute query berdasarkan SQL. Oh, sudah yang tadi ya, titik koma. Nah, kemudian di sini
kita tampilkan data-datanya, atau kita perlu, bukan tampilkan sih, apa ya, kita ambil datanya dengan cara seperti ini. Kita menggunakan percabangan ya, kita ambil datanya dengan ini, dipanggil di sini ya, rs titik next. Kita ambil datanya, maksudnya sebentar, supaya itu berfungsi. Untuk rs nya enak masih. Lanjut di sini, lalu di sini kalian kasih pesan Jobson Pen. Kalau nanti datanya sudah terambil ya, nanti akan muncul pesan login sukses, kayak gitu teman-teman, misalnya gitu. Login sukses. Oke, kemudian enter lagi di bawah. Nah, kemudian formnya ini kita tampilkan. Form ini bisa tugas, bisa belajar CRUD yang kita panggil. Nah, sebelum memanggil itu kita tutup dulu form yang ini. Caranya gimana? Form ini kita tutup dengan cara dispose. Nah, sudah. Kemudian sebentar. Oke, sudah ya. Nah, kemudian kita panggil untuk form ini ya. Caranya gimana cara manggilnya? Sebentar. Ini login kok merah? Oh enggak. Kita panggil form belajar CRUD ya. Kita panggil, caranya gimana? Di sini kita perlu bikin sebuah variabel ya. Yang pertama, kita panggil dulu kelasnya belajar CRUD ya. Sebentar teman-teman, kok ini belajar CRUD ya, ini kita panggil. Lalu di sini kita kasih spasi. Oke, misal kita di sini kasih yang namanya CRUD. Ini variabel biasa ya, CRUD. Kalau kita kasih tampil gini ya, tampil form. Nah, kemudian di sini kita panggil lagi, kita perbarui lagi kelasnya. Maksudnya untuk supaya tampil gitu, belajar CRUD. Oke, lalu kita kasih buka kurung tutup kurung titik koma. Nah, kemudian di sini kita panggil tampil formnya ini ya. Kita panggil tampil form titik set visible supaya nanti berfungsi. Nah, di sini boolean ya, kita pilih true. Nah, gitu teman-teman. Oke, kalau semisal di sini gagal ya, nanti muncul pesan Jobson Pen titik show message. Kalau semisal datanya yang kita ambil itu salah atau bukan Irfan tadi itu ya, berarti nanti muncul pesan login gagal. Oke, jadi kayak gitu. Nah, kemudian di sini mungkin saya pengen txt user titik apa ya? Oh, bentar. Oh ya, kalau udah sukses berarti di sini bentar. Ini ya. Kalau digagal ya, kalau sudah gagal berarti nanti username-nya kembali kosong. Txt user titik set text itu kosong ya, dan txt pass-nya kosong lagi. Bentar, set text kita kosongin. Nah, kemudian autofocus ke txt user lagi. Jadi kalau kita fokus berarti menggunakan set focus. Set focus. Oh, nggak ada. Request focus. Oke, jadi kayak gini. Kalau misalnya gagal ya kembali lagi ke txt user teman-teman. Nah, semisal scriptnya ini terjadi error teman-teman, jadi kalian kasih pesan aja gini,
show error. Login error. Oke, kita coba teman-teman ya, kita play. Oke, formnya kecil ya. Tadi saya menggunakan Irfan login. Nah, muncul pesan login sukses. Kita coba. Oke, muncul kah? Oh, langsung muncul teman-teman. Jadi kayak gitu teman-teman untuk tutorialnya. Jadi intinya kita sudah bikin sebuah project login ya, dan intinya juga kita bisa berpindah dari form satu ke form yang lain. Oke, mungkin sekian dulu tutorialnya, semoga bermanfaat. Sekian dari saya, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sampai jumpa.